Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Ratu Surgairianto Putri. Di SMK saya duduk di bangku kelas 11 TKJ 3. Saya di sini sebagai perwakilan dari Duta Sahabat Nusantara dan saya sebagai finalis top 5. Nah teman-teman, Ratu adalah siswa berprestasi di SMK 1 Santui sebagai duta. Banyak sekali duta yang diikuti oleh Ratu seperti Duta Pramuka, Duta HIV, Duta Persahabatan, dan masih ada lagi kompetisi yang diikuti oleh Ratu. Jadi selama ngikutin duta, pengalaman apa sih yang paling sering kamu rasain sama ikut duta ini? Kayak senangnya, sedihnya, itu apa aja? Bisa ceritain nggak ke teman-teman? Oke, karena menurut saya mengikuti duta itu bukan cuma sekedar mendapatkan titel, tapi kita juga harus kayak jadi inovasi lah buat orang lain. Kan banyak nih orang-orang yang kayak mengesampingkan. Kayak contohnya aja nih dari Duta Sahabat Nusantara ini aja. Duta Sahabat Nusantara itu kan banyak orang yang nggak tahu ya. Padahal dari Duta Sahabat Nusantara itu kita banyak tahu hal-hal positif dari Nusantara kita ini yang sangat luas. Seperti itu. Jadi kayak untuk hal positifnya sendiri, paling umumnya kita dapat wawasan yang luas, teman yang banyak. Jadi kita juga punya punya skala yang lebih besar lah. Nggak cuma monoton teman-teman yang di sini aja gitu. Untuk poin negatifnya sedikit ya, karena memang ikut organisasi yang luas itu lebih ke pengalamannya yang banyak. Untuk hal positifnya mungkin kayak contohnya ini pendaftaran Duta Pramuka Indonesia. Kemarin itu kan yang daftar ribuan orang ya Kak, ribuan orang, dan udah mulai pesimis juga. Kayak dari ribuan orang pengalamannya ya anggapannya kurang lah. Walaupun lumayan juga tapi tetap kalau dibandingkan yang lain agak kurang gitu. Kan juga yang ikut tahun ini itu rata-rata Pramuka Garuda. Sedangkan saya Pramuka Garudanya cuma di Penggalang. Jadi kayak udah pesimis duluan. Masuk gak ya top 20? Apalagi langsung dari 1000 itu diambil langsung top 20 Kak. Wah udah pesimis duluan tuh. Kayak waduh 20 dari 1000. Gimana nih? Keren sih ya, soalnya kan dari banyaknya orang dia bisa kepilih gitu. Itu hebat banget sih. Alhamdulillah. Jadi dari habis top 20 pengumuman udah kayak wah kayaknya nggak mungkin deh lanjut lagi, top 20 aja udah bersyukur banget. Apalagi kayak dari 1000 udah 20 itu sudah alhamdulillah banget kan. Bahkan masuk di seleksi administrasinya aja udah bahagia banget nih. Apalagi bisa masuk top 20 kan, gak nyangka juga. Habis itu masuklah lagi di top 5 ternyata. Seperti itu. Dan juga dapat beberapa reward gitu kayak di minat bakat terbaik. Terus tugas ketiga terbaik. Sama lawan terberat gitu loh. Oh iya. Iya, seperti itu. Akhirnya kan kamu masuk 5 besar. Di 5 besar itu dapat tingkatan berapa? Maksudnya? Kayak misalkan 5 besar nih, peringkat 1, peringkat 2, 3. Nah, itu dapat yang berapa? Oke, jadi kalau di 5 besar itu sendiri, kemarin itu pas final question itu sebenarnya masuk nominasi top 3. Cuman karena mungkin belum ada rezekinya. Mungkin rezekinya memang di top 5 aja, seperti itu. Gak apa-apa sih, top 5 itu udah keren. Dari 1000 orang, terus ke 20 orang, terus masuk lagi sampai ke top 5. Itu udah keren banget. Aku aja belum tentu bisa kayak gitu. Alhamdulillah. Terus selain di Duta Pramuka, ada lagi kan di duta-duta lain gitu? Iya Kak. Apa aja? Oke, yang kemarin itu terakhir di bulan Desember itu join Duta HIV. Duta Peduli HIV maksudnya. Nah jadi di situ itu kita tuh banyak pengalaman mengenai tentang kayak penyakit-penyakit, contohnya seperti HIV sendiri atau AIDS. Jadi kayak kita di situ tuh bertemu dengan orang-orang hebat pastinya kan. Nah di situ alhamdulillahnya kemarin jadi top 3. Keren banget. Dari top 3 itu berapa peserta yang daftar di Duta HIV? Sekitar berapa ya? 89 atau 98 orang. Oh banyak ya, Iya. 100 orang terus masuk di top 3. Itu Alhamdulillah. Ya ampun, ini wow banget sih. Tapi kemarin top 3 itu putra putri. Oh, Ya, putra putri. Jadi ada 2 kategori seperti itu. keren sih. Ya, alhamdulillah. Sebagai pengalaman pribadi, adakah yang berkesan bagi kamu selama menjadi duta HIV? Oke, yang berkesan itu seperti gini, kayak misalnya nih kita kan SMK, otomatis kita tuh nggak punya kayak pelajaran yang benar-benar fokus ke IPA itu sendiri atau seperti apa. Nah, di
pemilihan duta itu kemarin ada yang namanya pembekalan, ada pemahaman yang lebih. Jadi kayak kita tuh bisa tahu juga hal-hal seperti itu tanpa kita harus belajar lagi. Ya memang kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Cuma dengan cara kita mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu, kita bisa mendapatkan pengalaman juga pastinya. Nah, motivasi Ratu nih buat ikut duta-duta itu apa sih? Oke, jadi motivasinya itu memang agak sakit, Kak. Jadi kayak misal nih dari keluarga aja, kayak kakak-kakak aku itu orangnya keren-keren, kayak orang-orang yang emang sukses aja gitu. Tapi sukses mereka itu kayak template gitu, kayak misalnya jadi dokter, terus jadi apa ya kayak Terus kamu template. mau melawan arus? Iya mau berbeda aja, Keren sih. kayak nggak mau di jalan aman gitu. Jadi mau keluar dari zona nyaman. Iya, Itu keren banget sih. keluar dari zona nyaman. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat luas tentang HIV ini? Oke, jadi mengenai HIV sendiri, HIV itu memang awalnya dari orang-orang yang gay. Mungkin di sini agak sedikit ya orang-orang. Belok, ya? Iya, belok, betul. Jadi bukan semata-mata karena memang awalnya itu dari gay, terus gak bisa kita tularkan secara kita sendiri, secara cowok dan cewek lah anggapannya. Itu juga bisa gitu loh, bukan karena yang awalnya gay terus gak bisa nular di cowok cewek. Tapi HIV itu gak bisa menyebar kayak misalnya kita habis minum nih bareng-bareng, gak bisa nyebar lewat minum doang. Jadi kayak ada konteks sentuhan fisik lah paling enggak, yang lebih dari sentuhan fisik biasa seperti itu. Kayak misalnya berhubungan sih ya, berhubungan itu kan secara langsung. Iya, fisik. betul. Berarti itu bisa juga kan? Bisa. Paling enggak. Iya, paling enggak tuh kayak gimana ya? Kita kan generasi muda nih. Paling enggak kita tuh jangan Jangan salah pergaulan lah. Karena kan pergaulan zaman sekarang nih, Gen Z nih, itu kan luas banget. Betul. Open-minded. Dan kadang kelakuannya itu nggak bisa ditebak, Kak. Gimana kalau nanti tiba-tiba nih hari ini dilihat, ih gila baik banget, sopan banget, tiba-tiba Besoknya, kan kita nggak tahu. Ya makanya itu, jadi kayak kita harus lebih ke pilih-pilih teman aja sih. ya betul sih. Nggak usah ngejauhin, tapi paling nggak ya kita paham-paham lah. Udah tahu lah ya kan. Karena sekarang tuh orang-orang memang bener sih gak bisa ditebak. Betul. Kemarin dia sholat, besoknya dia sudah Maksiat, Ya. kita nggak tahu ya. kita nggak tahu. Kita harus Jaga ya diri. berkaca lah setidaknya ya. Seperti itu. Cara kamu nih ya menanggapi orang-orang yang masih tabu sama HIV sama AIDS itu. Kan banyak tuh orang yang kayak masih cuman gitu doang gitu, atau enggak ada yang kayak udah tahu nih HIV itu penyakit menular tapi dia kayak terlalu takut banget nih sama orang yang tertular itu, kayak kalau kayak- dipegang udah kayak kayak gitu. Kayak dia malah stigma gitu ya. Oke. Padahal kan nggak gitu caranya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang terlalu takut tentang HIV dan ada orang yang terlalu acuh. Oke, untuk yang terlalu acuh nih, misal, anggaplah kita kena HIV pada saat ini. HIV nggak selalu bisa hilang saat itu juga. Bahkan dia bisa 3 minggu di badan, bisa berbulan-bulan di badan. Bayangkan kalau kita masih kena HIV, itu mungkin aja masih bisa disembuhkan. Walaupun memang virus vaksin untuk menghilangkan HIV sendiri belum ditemukan. Bayangkan jika dia terkena HIV pada hari ini dan nantinya dia malah terkena AIDS. Karena itu adalah penyakit yang memang sudah di ujung tanduk, dia emang udah nggak bisa diselamatin lagi. HIV sama AIDS itu beda. Beda, kalau HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus, sedangkan si AIDS ini adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Gitu, jadi memang agak beda. Jadi kayak HIV itu masih di bawah, sedangkan si AIDS itu agak lebih Di atas. udah up lah. Oh, berarti Gitu. itu lebih parah banget dari Iya, seperti itu. Dan untuk orang-orang yang terlalu takut nih sampai jangan dekat-dekat, kamu kan HIV gitu. Sebenarnya orang-orang seperti itu butuh dirangkul karena pasti mereka terpuruk kan, kayak terpukul gitu. Aduh, gimana ya gitu kan. Pasti Karena ada kasus nih di daerah kita ini, mungkin nggak semua orang tahu ya, tapi aku tahu dari keluarga aku gitu, ada orang yang kena HIV gara-gara ya tadi dia belok. Iya, belok. Akhirnya dia diasingkan gitu. Diasingkan. Kayak dia sendirian dibiarin gitu di satu kebun, dan kebunnya itu di mana daerah gunung-gunung gitulah, pokoknya yang nggak banyak masyarakat gitu. Jadi kayak kasihan juga sih, walaupun dia salah tapi tetap aja kan kasihan. kayak dibuang gitu ya. Kayak film kerajaan gitu dong. Iya. Apa itu raja apa tuh yang dibuang tuh? Iya, kasihan banget ya. Makanya kita tuh jangan jangan stigma, jangan kayak terlalu parno lah.
Emang orang-orang seperti itu harusnya dirangkul, bukan dijauhi seperti itu. Padahal kalau kita pegangan pun sama orang HIV atau Belum tentu bisa nular gitu kan. terus sebelumnya tuh kayak gimana sih kamu ngingetin buat orang-orang itu tuh supaya kayak jangan sampai menularkan HIV atau jangan sampai kita tuh terkena gitu. Gimana cara kita ngingetin ke orang-orang itu, karena ini orang-orang yang berbelok itu semakin banyak kan. Iya. Terus mereka pasti ya sadar pasti ada penyakitnya. Betul. Saat sudah mereka sadar kalau mereka itu belok, akhirnya mereka mau lurus nih. Terus saat mau lurus itu ternyata mereka nggak tahu kalau mereka tuh punya HIV atau AIDS. Akhirnya menularkanlah ke orang yang sebelumnya nggak pernah tertular gitu. Kayak ada nih cerita kan, aku lihat di TikTok. Jadi si suaminya ini ternyata kena HIV, tapi si istrinya nggak tahu. Akhirnya istrinya juga ikut tertular. Padahal dia nggak tahu apa-apa tuh kan. Iya, karena dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia tertular gitu loh, gara-gara perbuatan suaminya yang jajan di luar, ngerti kan? Iya, jajan. Bukan cuma belok ya guys, HIV itu ternyata Bisa juga jajan. di luar. Jajan ya, bukan jajan biasa, oke? Jajannya itu Jajan. Oke, jadi kan masih minor banget nih orang-orang yang paham tentang HIV atau AIDS. Bukan pengen kayak menggurui juga. Maksudnya itu kayaknya kita harus ya, ini bukan kayaknya, memang harus banget kita tuh melakukan sosialisasi. Kayak orang-orang yang nggak tahu itu supaya lebih terbuka lah pikirannya. Kayak yang masih suka jajan, sudah bertaubat ke jalan yang lurus, yang masih belok juga ikut lurus. Ya paling enggak langkah paling awal itu kita melakukan sosialisasi. Supaya orang-orang tuh tahu ini tuh ini tuh itu, seperti itu. Karena kan masih minor lah orang-orang yang ngerti gitu. lebih baik lagi sosialisasinya itu dari kecil gak sih, biar Iya. kita tahu juga. Betul. Terus kayak ini ada lagi, ini kasus lagi ya, yang aku baru ingat Kasus. lagi. Ada bayi yang dia tuh kena HIV. Oh iya, bisa. Gara-gara dicium-cium sama orang. Jadi kayak dia tuh baru lahir nih, terus datanglah tamu gitu. Namanya kita tamu kan, kita gemes, akhirnya kita cium-cium gitu-gitu. Akhirnya apa? Tertular, ternyata si tamu ini membawa penyakit gitu. Itu gimana sih caranya menurut kamu sebagai duta HIV itu ngingetin orang yang bertamu itu supaya janganlah kayak gini? Iya. Sebenarnya itu tuh banyak orang-orang juga itu agak sensitif kan, kulit bayi ya, namanya juga kulit bayi. Memang rawan dan sensitif gitu. Jadi kayak setidaknya ya kita nih yang sebagai tamu tolong banget ya. Ini anak kecil masih rawan banget terjangkit hal-hal yang ya agak-agak virus seperti itu. Jadi tolong banget kesadarannya, jangan terlalu dicium-cium, jangan terlalu ditimang-timang anak orang. Kalau sakit kan pusing ya. Iya kan, kalau sakit belum tentu kita mau tanggung jawab nih. Emang mau tanggung jawab kan? Enggak dong, pasti seperti itu. Kamu punya motivasi gak untuk temen-temen nih yang lagi nonton supaya bisa lebih terbuka, iya, tentang HIV, terus juga supaya lebih pede. Mungkin mereka mau juga kayak kamu nih jadi duta, tapi mereka masih kayak malu-malu, masih kayak nggak punya kepercayaan diri. Gimana Betul. supaya bisa kayak kamu nih gitu, beri motivasi dong buat teman-teman kita. Oke, jadi untuk langkah awalnya nih kita tuh harus percaya diri. Kayak misalnya nih masih minder kan, kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh. Kan kayak awalnya juga gitu kan pasti. Nggak mungkin dong langsung berani. Kita coba dulu dari hal-hal kecil, kayak kita ngikutin lomba gitu. Kita coba aja. Nanti lama-lama mental kita terbentuk dan kita punya pikiran kayak siapapun bisa jadi apapun. Jangan terpaku kayak kita tinggalnya di desa. Ya udah deh di desa-desa aja, nggak usah berkembang. Nggak bisa dong. Karena kan kita adalah anak bangsa. Generasi emas 2045. Salah dong. Ya 2045 nih. Jadi kan kita tuh kita nih cikal bakalnya gitu. Kalau kita aja letoy terus gimana dong lanjutannya, ya nggak? Iya, Betul. Makasih banyak ya Ratu udah mau diundang di podcast kita BBS. Semoga teman-teman yang nonton ini termotivasi oleh prestasi-prestasi Ratu. Amin. Dan ya tadi seperti sebelumnya kita bahas HIV dan AIDS, semoga teman-teman lebih terbuka mengenai masalah ini karena ini sangat penting menurut aku. Oke, terima Betul. kasih semuanya. Terima kasih.